Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini dari status mahasiswa baru datang 21. Gimana tugas teman-teman kalian? Nanti yang saya kasih nilai yang ngumpulin hari ini di waktu kuliah ini ya. Jadi pemberitahuan untuk mata kuliah saya, perancangan jalan ini merupakan materi mata kuliah dengan 4 SKS, di mana output dari kuliah kita ini, mata kuliah ini adalah sebuah tugas. Jadi, apabila tugas tidak kalian lakukan dengan benar, apalagi saya sudah memberitahukan sejak awal bahwa penilaian kita diambil dari hasil tugas kalian per minggu. Jadi, misalkan kalian ada kesalahan dalam proses pengambilan tugas, maksudnya kalian lupa untuk mengirimkan tugas, ada pengurangan nilai di situ. Nah, nilai hasil kalian ya berarti yang kalian dapat itu sesuai apa yang kalian lakukan. Jadi kalau misalkan sampai nggak lulus, nanti bisa kalian mengulang 1 tahun lagi. Jadi nanti kalian akan terlambat 1 tahun dari masa kuliah kalian. Jadi perhatikan baik-baik untuk tugas ini ya. Apalagi ini yang harus datang itu harusnya 100, tapi yang baru masuk 23, nanti tolong dikasih tahu teman-temannya. Apalagi kalian yang di sini sudah mahasiswa akhir, jadi jangan sampai gara-gara mata kuliah 1 tempat saya,
terus kalian nggak lulus, kalian harus terlambat 1 tahun. Baik, ini mulai memasuki saya sedikit menjelaskan sebelum kita melakukan paparan dari apa yang telah kalian kerjakan. Saya akan menjelaskan bagaimana kriteria penentuan trase. Jadi, kalau kalian nanti akan menjelaskan, mungkin ada sedikit gambaran bagaimana penentuan trase sebuah jalan. Jadi ini saya mempunyai, harusnya ini materi diberikan sudah diberikan di mata kuliah perancangan jalan pada hari Kamis, ya, Kamis dan Rabu yang sesuai jadwal. Jadi di perancangan jalan terbagi 2 dosen, satu dosen pemberian materi, yang satu pemberian tugas, pendampingan tugas. Ya, saya termasuk di pendampingan tugas. Jadi pemilihan trase jalan di sini, pertama kiat-kiatnya. Nah, kalau kalian ditunjuk sebagai seorang perancang jalan atau kalian berprofesi sebagai calon perancangan jalan, kriteria apa yang harus kalian perdalam? Pertama, kriteria teknis. Kriteria teknis tuh bisa tolong dimatikan dulu ya. Yang tadi speakernya. Kriteria teknis itu ada 2 macam. Jadi ini saya ngambil materi dari kereta api ya, tapi hampir sama kita perancangan jalan tuh untuk pembuatan trase ketika kalian membuat jalan tol atau jalan baru, apalagi jalan tol yang aturannya itu sangat ketat, kalian harus memperhatikan beberapa kriteria. Satu, kriteria teknis. Ketika kalian mendesain bagaimana rencana geometri yang akan kalian ambil, apakah itu dari wilayah yang kelandaiannya cukup tinggi, ataukah membutuhkan galian timbunan yang cukup banyak, ataukah berkelok-kelok, ataukah gradiennya sangat akut, sangat terjal, ataukah berada di lokasi berada di lokasi lereng. Nah, hal-hal seperti itu tuh usahakan kalian hindari. Cari elevasi geometri, elevasi tanah yang selandai mungkin. Jadi dari titik awal ke titik akhir usahakan elevasinya jangan sampai yang perbedaannya terlalu signifikan. Ketika kalian mendesain ketika elevasinya berbeda signifikan untuk kondisi jalan khusus seperti jalan tol yang mempersyaratkan gradiennya itu harus minimal 2% misalkan gitu, kalian harus menambah biaya untuk galian dan timbunan itu yang sudah saya utarakan kemarin. Terus pilih lokasi yang sesemut mungkin. Jadi antara titik awal dan titik akhir sedatar mungkin ya. Nah, itu pertama kriteria dari teknik, dari sisi geometri. Kedua, dari sisi geologinya. Dari sisi geologi berarti kondisi tanahnya di sana. Jangan pilih yang akan bisa merugikan kalian. Kira-kira kalian titik awal dan titik akhir, di tengah ada kanan kirinya itu tanahnya membutuhkan treatment khusus seperti tanah gambut, tanah lumpur, lumpur berpasir. Nah, kayak gitu kan perkerasan awal kalian harus mendahulukan treatment tanahnya itu agar kembali menjadi kondisi sestabil mungkin tanahnya ya. Jadi itu akan mengurangi, akan menambah biaya konstruksi kalian, di mana biaya itu harusnya bisa kalian minimal mungkin di kalian save untuk kalian ambil untung, misalkan kalian jadi kontraktor itu tuh atau kalian sebagai owner bisa mengurangi biaya budget lain-lain, itu tuh menjadi budget tambahan. Treatment tanah itu nggak murah, jadi proses treatment itu tuh kalau misalkan untuk jalan bisa habis ratusan miliar ya kemarin ya. Untuk pejataan Pemalang itu kemarin kena tanah lumpur di tengahnya. Untuk kayu agung yang ada di Kalimantan itu tanahnya kena tanah gambut, jadi mereka harus memvakum tanahnya. Dan itu tuh kondisi kayak gitu tuh harus mereka lalui. Tapi memang nggak bisa dihindarkan ya kalau misalkan jalurnya harus lewat situ, pembebasannya tanah harus di situ.
Tapi usahakan seminimal mungkin kalian menghindari kondisi-kondisi tanah yang ekstrim seperti itu. Nah, pilih tanah yang kondisinya baik. Nah, trase pertama dari sisi teknis itu seperti itu. Nah, kedua dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi itu usahakan biaya konstruksi seminimal mungkin. Pertama, biaya konstruksi seminimal mungkin bisa kalian cari. Nah, dulu nanti saya panggil ya. Nah, kalian bisa mengambil biaya konstruksi seminimal mungkin. Contohnya karena pemilihan bahan ya. Misalkan pemilihan bahan, kalian bisa pengen membangun konstruksi suatu jalan yang hebat, yang mewah, yang bagus dengan bahan. Misalkan saya pengen bangun flyover, saya pengen gunain baja semua. Nah, apakah baja itu menjadi solusi satu-satunya pembangunan konstruksi kalian? Tentu kalian tahu biaya baja sama beton mesti murah beton. Nah, kalian harus mengukur kalau misalkan dia bisa digunakan dengan beton campuran beton, kenapa nggak kalian gunakan misalkan beton, misalkan penggunaan trase di flyover. Nah, kalau misalkan kalian membuat jalan di aggregate di tanah, saya pengen awet kok Bu, saya pengen pakai rigid semua. Apakah rigid itu memecahkan solusi dari biaya yang kalian ambil? Jika jalannya itu cukup dengan fleksibel, ya udah dengan fleksibel pavement nggak usah pakai rigid, kecuali kondisi-kondisi jalan khusus, misalkan dengan kondisi tanahnya yang bermasalah atau lalu lintasnya terlalu tinggi yang hanya mampu digunakan dengan beton tulangan atau rigid pavement, nah itu harus pakai rigid. Kedua, ini yang menjadi biaya konstruksi hampir paling besar. Nah, biaya ini adalah biaya ganti untung. Ganti untung tuh apa sih Bu? Ganti untung itu biaya belian tanah. Jadi tanah itu kalau misalkan kalian membangun jalan tol, itu tuh tanahnya kan nggak sepenuhnya semua tanah milik pemerintah. Tanahnya nggak diambil. Jadi ada beberapa trase yang melewati tanah warga. Tanah warga itu kalau misalkan orang awam biasanya namanya ganti rugi ya. Sekarang itu namanya ganti untung. Soalnya kenapa? Nilai ganti ruginya tanah itu lebih besar dari NJOP yang ada di pasaran. NJOP itu harga tanah di pasaran. Makanya sekarang dinamain biaya ganti untung. Nah, nilainya itu tuh kalau misalkan kalian lahannya lewatin daerah perkotaan, itu tanah NJOP-nya lebih tinggi. Misalkan kalian hanya melewati sawah, tentunya yang jalan yang akan kalian lewatkan ke sana, ke sawah dengan jalan yang akan kalian lewatkan ke sebelahnya daerah perkotaan akan lebih murah daerah yang benar-benar masih sawah. Nah, kayak gitu contohnya pemilihan trase. Ketika saya desain jalan tol itu waktu penyambungan jalan Bekasi ke Cawang, itu tuh lokasi Bekasi rencana kan mau akan dirubah elemennya sama atasan saya juga atas permintaan direksi ya, atas permintaan komisaris juga. Itu trase keluarannya maksudnya tol gate-nya itu pertama ada permintaan di pusat kota agar menarik traffic di sana. Dan kedua ada opsi akan dilewatkan di belakang pusat kota dan diseberangkan dengan Jakarta tol Cikampek elevated 2. Nah, itu nilai NJOP-nya berbeda. Nah, di situ menjadi faktor-faktor penentu. Misalkan kalau misalkan terpaksa harus dilewatkan di kota karena ada permasalahan traffic di sana ingin menarik traffic lebih besar, ya yang nggak apa-apa. Jadi nggak harus misalkan ada alasan-alasan khusus yang mewajibkan kalian harus benar-benar lewat situ, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi usahakan nilai biaya tanah itu kalian seminimal. Lalu jangan lupa biaya ganti untung itu tidak semuanya biaya tanah. Jadi biaya bangunan itu diukur juga. Jadi biaya bangunannya itu juga dihargai oleh pemerintah. Jadi banyak berita ya kalau misalkan kita dari Anugerah. Nah, jadi kalau misalkan kalian pernah berita, kalau ada orang yang habis dapat pembebasan lahan,
menjadi kaya raya. Memang karena benar, karena nilai yang dibayarkan si pemerintah kepada pihak terdampak tol itu memang nilainya lebih besar dari NJOP. Misalkan di pasaran Klaten ya, kena NJOP Jalan Tol Jogja Solo itu misalkan 300. Nah, dari pihak APTN itu berani membayar sampai 350 atau bahkan 400.000 per meter perseginya kayak gitu. Nah, kriteria penentuan trase pertama yang harus kalian perhatikan, pertama kriteria teknis, kemasan geometri atau kondisi geologi, kedua kriteria ekonomi yang saya utarakan tadi, biaya konstruksi, dan kedua biaya dari untung. Terus ketiga, kriteria pengembangan wilayah. Nah, apa sih Bu kriteria pengembangan wilayah ini? Ada beberapa aspek yang harus kalian perhatikan ketika kalian membangun suatu area jalan. Itu biasanya jalan ditujukan untuk membangun suatu wilayah yang baru. Misalkan kita contoh yang pernah ke Jakarta, pernah ke Sumarekon. Nah, di sana itu dia membangun jembatan baru atau trase baru. Tujuannya memang dia ingin menarik perumahannya Sumarekon itu untuk menjadi kota baru di Karawang, kayak gitu, misalkan kayak gitu. Nah, seperti contoh-contoh seperti itu. Jadi pembangunan trase jalan kalau misalkan tujuannya untuk mengembangkan suatu wilayah baru, yaitu jadi pilihan opsi yang bagus gitu. Terus ada lagi kriteria lingkungan yang harus kalian perhatikan. Nah, yang kemarin saya omongin, misalkan ada kawasan lindung, masih cagar alam, cagar budaya. Nah, itu tuh usahakan kalian hindari. Kenapa? Karena lokasi-lokasi tersebut itu memang tidak bisa kalian lalui. Kalau misalkan itu kan termasuk kawasan dilindungi ya oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti ada amdalnya tidak akan pernah bisa keluar. Kalian kalau misalkan trase kalian menerabas kawasan lindung. Jadi pelaporan trase nanti kan untuk mendapatkan izin AMDAL itu izin analisis dampak lingkungan, itu izin yang diwajibkan harus ada ketika kalian memulai konstruksi, memulai tender. Nah, harus tidak boleh kena cagar alam, cagar budaya. Yang paling gampang misalkan kita merancang trase, yang pernah kasus saya dengar, pertama itu saya sering cerita ya, Jalan Jogja Solo, rencana tol gate-nya mau dikeluarkan di daerah Prambanan yang mau ke jalan ke Ndeles itu, tapi di sana di daerah Supit Bogem ada sebuah tanaman banyak, tanaman rimbun ya, kalau kalian ke Kota Klaten, mau ke Kota Klaten atau dari Klaten mau ke Jogja, ada tanaman banyak. Nah, di sana itu ternyata cagar alam. Nah, kawasan pohonnya itu dinobatkan oleh DIY sebagai cagar alamnya. Jadi nggak boleh diganggu gugat, makanya tolgate-nya dipindah, nggak boleh lewat sana. Atau enggak kalian masuk ke daerah kawasan Bogor, nah kena cagar alamnya, di sana ada juga area terlindungi, nah itu nggak boleh. Pertama, cagar alam nggak boleh diterabas, cagar budaya juga nggak boleh. Sosial budaya itu termasuk nanti ya, kalau misalkan di kanan itu kemarin ada beberapa jalur, contohnya Jalan Jogja Solo itu beberapa jalur yang banyak candi, situ, terus itu banyak sekali. Jadi pemilihan trase Jogja Solo itu sangat hati-hati kemarin karena banyak problem di poin D, kriteria lingkungan. Kalau untuk kriteria geometri sama biologi jauh lebih baik daripada kita pemilihan trase di Kalimantan dan daerah lainnya. Soalnya biasanya kalau Kalimantan tuh case paling banyak itu kondisi geologinya sama kondisi geometrinya. Nah, mungkin dari sini mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa. Pengen tanya, Bu, kalau saya jadi perancang, kalau kondisinya kayak gini gimana gitu? Ada pertanyaan? Akhirnya ada 55 mahasiswa yang masuk, ya masih separuhnya nanti entah kemana ya. Boleh nanya, silahkan. Pertanyaan saya buka sebelum presentasi dimulai. Clara Ines.
ini Mbak Anggraini ya? Mbak Anggraini, Clara Anggraini Ines. Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan nggak Mbak? Kira-kira paham nggak? Ada pertanyaan ya? Saya tanya ya. Mbak Clara Ines, saya ada pertanyaan buat Mbak Clara. Kriteria Iya, Bu. ekonomi itu seperti apa Mbak? Atau bisa dijelaskan nggak kriteria ekonomi itu kayak apa? Kriteria ekonomi. Maksudnya nggak tahu atau Mbak? Kriteria ekonomi. Kriteria ekonomi sendiri terdiri dari biaya konstruksi dan biaya ganti untung bangunan, Bu. Jadi dalam pembangunan trase jalan itu kita betul-betul harus memperhitungkan biaya konstruksi dan juga biaya dalam ganti untung bangunan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Andre ya, Clara Ines. Terus lagi saya mau tanya sama Mas Duta Aulia Alamsyah. Mas Duta Aulia. Duta Aulia, ini mana nih orang? Mas Duta Aulia, malah hilang. Mas Kairos Paskos. Mas Kairos, 190086. Ya, Bu. Ya, bisa dijelaskan kriteria lingkungan itu seperti apa, Mas? Ya, lingkungan. Lingkungan diturunkan ke kawasan lindung dan sosial budaya. Wih, tidak tahu, Bu. Apa? Hah? Gimana, Mas? Nggak dengar saya, Mas. Tidak tahu, Bu. Nah, kalau dari tadi ngapain cuma nyalain mikrofon? Cuma nyalain Zoom. Ikut, Bu, tapi tidak apa tadi, Bu. Tidak dengar Nanti baik presentasi yang penjelasannya. pertama ya kelompoknya ya. Kalau Ya, enggak nanti Bu. nilainya 0. Silahkan Siap, yang Bu. lain. Duta Aulia Alamsyah tadi gimana? Duta Aulia Alamsyah, kalau enggak nanti saya keluarkan. Nanti kalau misalkan saya keluarkan tidak bisa masuk lagi selama perkuliahan sampai selesai. Duta Aulia Alamsyah. Ada Bu, ada Bu. Ya. Duta, Mas Duta, kriteria ekonomi kayak gimana, Mas? Kriteria ekonomi udah kriteria teknis. Maaf Bu, kurang tahu Bu. Baru masuk juga Bu. Nanti presentasi kelompoknya nomor 2, kalau enggak nilainya 0 pada minggu ini. Jadi nilainya ini pertemuan ada 10 pertemuan. Kalau misalkan presentasi tidak bisa kalian lakukan, langsung poinnya berkurang 10 gitu. Kalau misalkan saya tanya nggak bisa presentasi, langsung saya kurangi 10 poin dari masing-masing satu kelompok langsung. Ya, jadi kalau misalkan kalian nggak mau presentasi, ada 10 kali presentasi, ada satunya tugasnya kalian nggak menjelaskan, berarti nilainya jadi 90. 2 kali saya suruh presentasi nggak bisa, jadi 80. Ketiga nggak bisa, jadi 70. Kelima nggak bisa, jadi 50. Kalau nggak bisa semuanya, silahkan menunggu 1 tahun lagi untuk masuk ke perancangan jalan. Ya, ini saya pengen tanya Mas Noval Ma'arif. Noval Ma'arif 1, saya keluarkan. 2. Noval Ma'arif, masih nggak ada jawaban. 3. Besok kalau mau masuk kuliah ganti akun ya Mas ya, tak keluarkan. Maaf. Saya sekarang sudah mulai ini Bu, karena mahasiswanya kayak gini. Zulkar Ariga, Mas. Ya, Bu. Kriteria teknis kayak gimana, Mas? Ini nanti ada presentasi di tengah
di tengah kuliah ya. Nanti tolong diisi kalau misalkan enggak nanti Ya Bu, kayak izin. yang nggak berangkat. Mas Julkar Ariga, kriteria teknis itu kayak gimana Mas? Ya Bu, izin menjawab. Silahkan. Kriteria teknis diturunkan menjadi subkriteria Bu, Ada apa aja? yaitu 1 geometrik dan 2 kondisi geologi. Oke, kondisi geologi itu yang kayak gimana Mas? Kondisi geologi itu seperti tanah Bu, kondisi tanah. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya udah bagus. Sekarang Geodetus Firmin. Mas, maaf ya kalau saya salah nyebut namanya ya. Mas Geodetus Halo, Bu. ya. Kriteria pengembangan wilayah itu contoh case-nya kayak apa, Mas? Sabar, Bu. Ya. Apa, Mas? Bisa nggak? Oh, bisa dimatiin dulu. Apa, Mas, pengembangan wilayah? Beda. Nanti presentasi kelompoknya nomor 3 Kriteria. ya. Izin Gimana? menjawab, Bu. Ya. Untuk kriteria pengembangan wilayah itu terdiri dari beberapa subkriteria yang dipertimbangkan, yaitu pariwisata, perdagangan, industri, permukiman, dan pertambangan, Ibu. Terima kasih, bagus. Sekarang, Terima kasih, Bu. iya, ini sekarang kita sudah memasuki karena penjelasan trase sudah saya kasih. Silahkan, yang tadi saya suruh presentasi awal, silahkan persiapkan. Siapkan presentasi kalian. Nah, tadi Mas, siapa tadi yang tadi siapa Mas? Mas Duta Aulia yang pertama ya? Siapa atau Mas? Lupa saya. Mas Duta ya? Yang pertama ya? Kedua, Bu. Yang kedua. Yang pertama tadi siapa Mas Duta? Pasko, Bu, Pasko. Ya, Mas Pasko, silahkan nomor pertama. Nanti saya acak. Jadi sistemnya keberuntungan ini buat kalian. Kalau misalkan waktu kuliahnya habis tapi nggak presentasi, tetap nilainya 10, tapi dengan syarat tugas kalian dikumpulkan ke saya. Nah, silahkan Mas Pasko dipresentasikan kelompoknya seadanya, nggak apa-apa. Cuma terasa doang saya tanyanya. Mohon maaf, Bu, belum dikerjakan, Bu. 10-nya minus ya berarti ya. Gini aja Iya, Bu. Mas Pasko. Saya saranin hari ini dikerjakan, saya kasih waktu karena Mas Pasko ikut kuliah ya. Saya kasih waktu sampai nanti tengah malam dikerjakan. Sudah nanti, Bu, sudah dikerjakan Bu. Oh tuh, temennya bilang sudah dikerjakan. Jangan, ini langsung yang ngomong nggak dikerjakan satu kelompok saya coret tuh masalahnya. Jangan sampai kayak gitu ya. Ini tugas kelompok kalian, jadi kalian itu besok jadi perencana itu satu tim, kerja kalian satu tim, nggak mandiri. Jadi kalau misalkan satu nggak bisa, imbasnya ke satu kelompok, jangan ditulis sama teman-teman kalian. Bisa? Mana sudah dikerjakan? Bisa di-share? Mana Mas? Mas Pasko, temannya mana yang sudah ngerjain? Mas Iya, Duta? Bu. Ya. Siapkan ya. Saya tunggu. Saya tunggu. Kawan. Saya tunggu nih. Saya bikin presensi dulu sama penguploadan tugas. Mas Duta Aulia, Mas Pasko temennya hilang nih, mana nih? Temannya Mas Pasko siapa ini? Ya Sintus Bu. Ya, udah siap Mas. Mas Bu. Hah? Gimana Mas?
Mas Duta sudah siap, Mas Duta? Disiapkan persiapan nomor 2, Mas Duta. Dijadiin co-host, Bu. Bisa, Bu. Ini saya sudah multi partisipan, tinggal share screen. Terima kasih, Bu. Ya, mana Mas Duta? Cek. Ya, Dengar suara saya, Bu? dengar. Oke, terima kasih pada Bu Rena yang telah memberikan waktu untuk kelompok kami mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas perancangan jalan, yaitu tugas yang pertama di minggu yang pertama. Baik. Nanti yang sudah tugas saya checklist ya besok biar nggak maju lagi. Tapi kalau udah habis temannya udah maju semua nanti maju. Jadi beruntung tuh dapat nomor pertama tuh nggak terlalu susah. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tugas perancangan jalan. Jadi saya sebelum masuk ke tugasnya, saya akan memperkenalkan yaitu anggota kelompok kami, yaitu Aisyah Kusumawardani, Sanisa Nur Hasanah, Duta Aulia Alamsyah, Paulus Awirul Effendi Sarafa, Muhammad Nur Qorib, Sony William Jedawir, Faisal Atarian, Sugeng Labu Koborobun, dan saya sendiri Ahmad Fahidah. Baik, selanjutnya. Jadi di sini kami memilih peta dan trase jalan yang dimana bagian timur dan baratnya itu meliputi perkebunan, hutan pinus, dan perumahan Bumindah. Di sini kami merancang dengan seperti kriteria tugas kemarin. Adapun itu untuk tikungannya ada 2. Yang pertama di kontur sekitar tingginya 82 dan juga di 80. Lanjut. Adapun alasan dan kriteria di sini kami menangkap itu menyusun trase jalan dengan kriteria teknis menjadi beberapa sub kriteria, yaitu memperhitungkan kondisi geometrik dan kondisi geologi. Jadi untuk kondisi geometrik diawali dengan pemilihan rute jalan atau trase jalan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi fungsi dasar jalan, untuk memberikan pelayanan kepada pergerakan arus lalu lintas kendaraan secara optimum. Yang kedua, kondisi geometrik, perencanaan agar untuk setiap tikungan itu kami rencanakan agar tidak terlalu tajam, jalan dengan tikungan yang kurang dari 90 derajat sehingga aman bagi pengguna jalan. Pun sudah. Bu, bisa di-mute, Bu, yang lain. Agak mengganggu ya. Oke, lanjut. Di sini kondisi geologi yaitu salah satu faktor utama yang kami perhatikan dalam merencanakan trase jalan adalah struktur tanah, yaitu geologi, dengan memperhatikan bentuk, medan, atau kondisi geologinya. Tujuannya agar jalan yang direncanakan tidak mudah erosi, padat, serta meminimalisir besarnya volume galian dan timbunan,
sehingga biaya yang dikeluarkan untuk proses galian dan timbunan tidak melebihi dari biaya yang disediakan. Lanjut. Nah, sini juga kami memperhitungkan kriteria ekonomi, adapun untuk subkriterianya yaitu meliputi 2, biaya konstruksi, yang kedua biaya ganti untung bangunan dan lahan. Adapun untuk biaya konstruksi di sini pengertiannya dalam proses pemilihan tipe jalan untuk jalan baru, kami mengusahakan tidak hanya ekonomis, tetapi juga berdasarkan analisa biaya siklus hidup atau BSH. Nah, BSH di sini diperoleh dari umur, laju pertumbuhan lalu lintas, suku bunga, dan tujuan dari pembina jalan. Itu termasuk biaya pemakai jalan yang relevan, operasi kendaraan, waktu kecelakaan, dan polusi. Yang kedua, biaya ganti untung bangunan dan lahan. Nah, proses pembebasan lahan, pembangunan jalan, perawatan jalan, dan operasional termasuk dalam biaya pembuatan jalan. Tujuannya untuk meminimalisir pengeluaran biaya konstruksi dan juga menghindari daerah perumahan agar tidak ada biaya ganti untung bangunan. Kami mengurangi volume galian dan timbunan. Oke, lanjut. Di sini untuk beberapa kriteria yang dipertimbangkan yang Bu Herna jelaskan pada minggu kemarin, itu memilih antara 2 atau 3 kriteria. Di sini kami mengambil 3 kriteria, yaitu 2 kriteria yaitu permukiman. Pemilihan terakhir melewati wilayah pemukiman untuk meningkatkan pengembangan wilayah dalam sektor sosial agar masyarakat mudah berpergian ke sana kemari untuk kunjungan keluarga. Ini ada udah. Oke. Di daerah pariwisata yaitu meliputi perkebunan buah atau teh. Tujuannya untuk meningkatkan pengembangan wilayah dalam sektor ekonomi maupun sektor sosial budaya. Nah, di sini juga kami merencanakan trase jalannya melewati cagar alam, tidak melewati daerah cagar alam. Nah, bertujuan agar tidak merusak hutan lindung sehingga keindahan alam yang masih asri dan dapat dinikmati pengendara saat melewati jalan yang telah dirancang. Oke, kriteria yang terakhir yaitu kriteria lingkungan. Ada beberapa subkriteria yaitu pengaruh ke kawasan lindung dan sosial budaya. Adapun kami mengupayakan agar trase jalan yang kami rancang tidak melewati atau berada cukup jauh dari daerah hutan lindung dan tujuan agar tidak merusak kelestarian alam hutan lindung. Kedua, meminimalisir emisi gas buangan kendaraan dan kebisingan yang akan terjadi. Hal ini berhubungan erat dengan volume lalu lintas dan juga kecepatan. Yang ketiga, meminimalisir alinyemen yang tidak baik seperti tikungan tajam dan kelandaian curam yang menyebabkan penambahan emisi gas buangan dan kebisingan. Adapun catatan di sini, volume tetap sama dengan kecepatan tetap, maka emisi berkurang. Sekian presentasi dari kelompok 5, tugas pertama di minggu pertama. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Semisal ada pertanyaan, ini ada pertanyaan, Bu? Tidak usah dulu, Mas, karena temennya nunggu. Nanti saya belakangan aja. Baik. Terima kasih, Bu. Tapi sebentar, kayaknya temennya ada yang pengen, sorry, bentar. Ini kita nanti masuk lagi ya, masuk ke Zoom lagi yang saya share. Tunggu 1 menit lagi. Ada yang pertanyaan buat temennya Mas Ahmad Fahrizal? Siapa yang pengen tanya tentang tugasnya? Ada, Bu. Ya, ada. Ini nanti kalau keluar kita masuk lagi ya, 50-60
teman 50 anak, 60 anak nanti masuk lagi ke shift yang saya bagi nanti. Sambil nunggu ngomong aja Mas. Oke. Tinggal 1 menit soalnya. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Firman. Ini Bu, untuk yang untuk Mas Farizal ya, itu kan terasa jalannya motong garis kontur yang rapat. Itu menurut Mas Farizal gimana dari timnya Mas Farizal?